Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana. Dan di video kali ini, seperti yang tertulis di judul, saya akan sedikit membahas tentang problem solving. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih problem solving itu apa? Menurut Santrok di tahun 2005, problem solving yaitu upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan saat tujuan tersebut tidak tersedia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa problem solving adalah proses mental yang terjadi ketika individu berusaha untuk mencari solusi atas suatu masalah. Nah, berdasarkan taraf pemecahannya, problem solving itu dibagi dua, yaitu ada yang mudah untuk dipecahkan dan yang sulit untuk dipecahkan. Dari yang mudah untuk dipecahkan itu seperti contohnya ketika teman-teman merasa kedinginan, teman-teman mungkin akan mencari jaket atau selimut terdekat atau mungkin meninggikan suhu AC gitu kan, itu mudah untuk diselesaikan, jadi teman-teman tidak lagi merasa dingin. Nah, sedangkan kalau misalkan problem solving yang sukar untuk diselesaikan yaitu tugas yang keteteran dalam satu minggu, itu tuh tugas datang terus menerus dan teman-teman juga mungkin punya kesibukan lain di luar, dan tugas itu pasti bakal sukar untuk diselesaikan, bakal sukar untuk terselesaikan dan dikumpulkan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah itu. Yang pertama adalah cari dan tentukan masalah. Jadi nggak sedikit orang yang merasa dia tuh ada masalah di dalam diri dia, tapi sukar untuk mendefinisikan sebenarnya masalahnya itu apa, karena mungkin masalah-masalah yang dia alami itu bertumpang tindih dengan masalah yang lainnya gitu loh. Jadi dia juga bingung mau menyelesaikan masalah yang mana dulu. Lalu yang kedua adalah kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah itu adalah evaluasi solusi dan berpikir ulang dan mendefinisikan kembali masalah serta solusi. Jadi setelah teman-teman tahu masalah apa yang ingin teman-teman pecahkan dan sudah mencari tahu nih solusi-solusi apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, teman-teman juga harus berpikir ulang apakah cara itu sudah cukup efektif untuk memecahkan masalahnya, atau mungkin ada beberapa cara yang lebih efektif lagi untuk dilakukan. Nah, selanjutnya ada strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah di sini dibagi 3, yaitu yang pertama adalah sub-goaling, lalu algoritma, dan heuristik. Sub-goaling di sini adalah membagi permasalahan ke dalam beberapa bagian. Contohnya, ketika teman-teman sukar untuk mengerjakan suatu tugas kuliah misalkan, nah teman-teman bingung mau memulai dari mana, bisa melakukan dengan strategi sub-goaling ini, yaitu membagi permasalahan ke dalam beberapa bagian. Jadi contohnya kayak teman-teman yang pertama teman-teman lakukan adalah riset dulu, ingin membahas tentang apa, ingin tugas itu tentang apa. Setelah itu baru mulai menentukan apa yang akan diinput di dalam laporan dan sebagainya sampai hingga akhirnya dikumpulkan. Lalu yang kedua adalah algoritma. Algoritma tuh suatu aturan atau strategi yang apabila diterapkan secara tepat pasti akan memecahkan suatu masalah. Di sini kita ambil contohnya kayak teman-teman teman-teman misalnya nggak tahu nih cara masak mie instan. Nah, kalau dengan strategi pemecahan masalah algoritma ini, teman-teman bisa lihat instruksinya di belakang kemasan mie instan tersebut gitu. Jadi dengan teman-teman mengikuti langkah-langkah itu, mie instan itu bakal dengan tepat ada dan jadi di hadapan teman-teman gitu. Nah, selanjutnya adalah heuristik. Heuristik adalah strategi yang memberikan suatu solusi namun belum tentu dapat memberikan jawaban suatu masalah. Jadi ketika teman-teman melakukan strategi ini, belum tentu masalah yang besarnya itu terpecahkan. Jadi contohnya kayak teman-teman dimarahin nih sama orang tua gara-gara
entah pulang malam lah, entah melawan atau apa. Nah, di situ teman-teman nggak ingin terus-menerus memikirkan tentang amarah kedua orang tua teman-teman. Jadi kayak ya udahlah, ini aku main aja gitu kan. Jadi ketika main teman-teman mungkin akan lupa dengan kemarahan orang tua teman-teman, tapi ketika selesai main belum tentu permasalahan antara orang tua dan teman-teman itu selesai gitu. Berikutnya adalah hambatan dalam problem solving. Yang pertama adalah fiksasi atau fixation. Jadi di fiksasi ini tuh menggunakan strategi sebelumnya dalam pemecahan masalah dan berujung gagal untuk melihat masalah tersebut dari cara pandang yang baru. Jadi cenderung menyelesaikan masalah itu menggunakan penyelesaian yang sebelumnya pernah dilakukan, padahal belum tentu cara tersebut efektif di pemecahan masalah yang sekarang. Jadi fiksasi ini tuh ada dua, yaitu fiksasi fungsional dan fiksasi mental set. Nah, yang keempat adalah emosi. Di sini terdapat perbedaan antara pakar dan pemula dalam pemecahan suatu masalah. Jadi pakar di sini tuh belum tentu orang-orang yang berilmu. Jadi menurut Santrok di tahun 2005, perbedaan pakar dan pemula ini tuh ada 4. Yang pertama adalah knowledge base atau pengetahuan dasar. Yang kedua adalah domain memory atau pengalaman memori. Yang ketiga adalah strategi. Dan keempat adalah deliberate practice atau terlatih.